Hi, welcome back to Kelambu Channel. Ola here, supported by Spartan Project ID. Jadi mulai sekarang Kelambu itu nggak cuma disiarkan di podcast-podcast kesayangan lo semua, maksudnya platform-platform yang lo gunakan gitu. Jadi mulai sekarang untuk Kelambu Channel ini juga disiarkan di media YouTube dan gua yang akan bawain itu. Well, untuk pengenalannya, Kelambu sendiri itu basically adalah hal-hal yang ngebahas tentang ketabuhan gitu ya, terus mistis, horor gitu, terus juga hal-hal yang unik gitu. Yang sebelumnya kita udah sempet tayangin itu di Kelambu, sebelumnya dibawakan oleh Ojan, tapi sekarang akan dibawakan oleh gue. Medianya bisa podcast dan juga lewat YouTube-nya, oke? Tanpa panjang-panjang, hari ini gue akan ngebahas sesuatu tentang rumah. Jadi karena kondisi corona sekarang kan ya, semua orang itu dipaksa untuk stay di rumah, untuk menjaga jarak gitu ya, untuk maksudnya membatasi kegiatan mereka di rumah yang bisa membuat mereka berinteraksi dengan orang tuh lebih banyak gitu, karena kan penularan si corona sendiri itu hand by hand kan. Jadi disarankan untuk mengurangi kegiatan tersebut, juga menjaga kebersihan lebih ekstrim daripada biasanya. Tapi kebayang gak sih lu kalau misalkan kita harus stay di rumah yang horor, yang serem, yang banyak setannya, yang mungkin isinya ada penghuni-penghuni astral yang kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasain itu. Jadi gue akan ngebahas ada 5 rumah yang versi Spartan Project ID adalah rumah angker yang ada di Indonesia. Well, let's check it out. Untuk yang pertama, gue akan ngebahas rumah angker kolonial Belanda. Itu tempatnya ada di Semarang. Jadi karena kita beratus-ratus tahun gitu ya dijajah sama Belanda, well mereka juga banyak tinggalin gedung-gedung masa mereka gitu ya, dan itu juga masih banyak yang masih terpelihara bagus, baik sampai saat ini kita masih bisa lihat gitu dalam bentuk yang aslinya gitu ya. But then untuk rumah yang ada di Semarang ini itu didirikan antara rentan waktunya sekitar 1928 sampai 1930-an. Sampai sekarang sebenarnya belum diketahui nih siapa pemilik rumah ini gitu. Terus sekitar 1980-an rumah ini tuh dipindah tangan ke seseorang yang anehnya orang ini tuh nggak pernah nempatin rumah itu sampai sekarang. Itu nggak pernah ditempatin dan dibiarin gitu aja sampai rusak. Terus rumor yang beredar gitu ya di daerah Semarang sana untuk rumah angker kolonial Belanda ini, sering muncul noni-noni Belanda gitu yang seliweran. Jadi nggak sengaja misalkan ada orang lewat gitu tengah malam hari gitu ya, dia lihat tuh kayak ada noni-noni Belanda yang tiba-tiba lewat gitu. Terus ada kuntilanak lah, ada hantu nenek-nenek gitu ya. Terus juga rumornya itu di tahun 1930-an katanya pernah ada pembunuhan di situ, yang dibunuh katanya asisten rumah tangga. Terus dari situ cerita horor dan mistisnya itu mulai berkembang, dan penampakan tadi itu mereka pikir relate sama kejadian tersebut gitu. Karena dibunuh ya, dan ya tidak wajar gitu matinya, jadi dia dibilang penasaran dan menghantui rumah itu sampai sekarang. Sampai sekarang pun rumah itu tidak diperbaiki, rumahnya semakin rusak karena usia juga. Terus ya orang-orang sekitar berusaha untuk menghindari sih lewat jalan situ. Kalau lo punya better version dari cerita gue, silakan komen di kolom komentar. Dan next, oke, yang kedua ada di daerah Surabaya. Rumah ini tuh terkenal banget. Jadi katanya rumah ini tuh udah dikutuk gitu, udah di curse. Namanya rumah kutukan Darmo dibilangnya. Kenapa? Jadi menurut informasi orang-orang yang tinggal di sekitar situ, dia bilang dulu di rumah itu sempat ada yang tinggal namanya keluarga Pak Darmo. Dan katanya si Pak Darmo ini melakukan pesugihan gitu untuk ditukar jadi kekayaan, jadi pokoknya dia hidup yang berkecukupan gitu, yang sifatnya materialistis lah. Cuman yang kita tahu kan hal-hal kayak gitu tuh butuh tukar barter gitu ya. Oke, gue kasih lu kaya, gue kasih lu A B C gitu, tapi lu bisa kasih gue apa gitu. Dan saat itu menurut cerita yang beredar di area sekitar adalah dia harus menumbalkan gitu. Mungkin untuk kayak 1, 2, 3 tahun pertama dia bisa gitu kasih tumbal itu, tapi in the end mungkin dia nggak bisa menuhin keinginan itu gitu, dan akhirnya petaka mulai terjadi karena ingkar dari perjanjian tersebut.
Usut punya usut katanya, dia meyakini bahwa kutukan itu akan hilang atau si perjanjian itu tuh akan berakhir kalau dia bisa melarikan diri ke laut, menyeberangi laut. Jadi orang dulu tuh percaya gitu, kalau lu kena santet atau lu kena sihir, let's say lu kejadiannya tuh di Jawa gitu, dan kutukan itu hanya akan menempel di badan lu ketika lu di Jawa. Kalau lu nyebrang let's say ke Sumatera gitu, kutukan itu nggak akan berlanjut gitu. Dan itu yang dipahami sama Pak Darmo, dan dia coba sekeluarga tanpa satu anak dan satu pembantu ya yang ditinggal itu menyeberangi lautan. But then karena apa ya satu dan lain hal, intinya mereka nggak bisa selamat lah dari perjalanan tersebut dan seluruh keluarganya meninggal, kecuali ada satu anak bayi yang ditinggal sama pengasuhnya itu nggak dibawa. Terus dari situ rumah itu dan berita tuh berkembang gitu di mana aja. Terus rumah itu akhirnya nggak ditempatin lagi. Terus juga semua orang kehilangan informasi tentang anaknya dan juga asistennya gitu yang saat itu nggak ikut. Terus rumah itu ceritanya dijual dan dibeli sama seseorang. Terus dia itu beli rumahnya tanpa mengetahui kondisi bahwa rumah itu tuh ada cerita mistis di belakangnya gitu. Terus dia beli aja. Udah gitu dia tuh dapat kenaasan gitu, rumahnya tuh dirampok sampai seluruh keluarganya itu dibunuh secara tragis. Dan semenjak kejadian itu rumah itu nggak pernah ada yang berani jual atau ada yang berani beli, tuh nggak pernah sampai hari ini. Dan lagi banyak juga informasi dari sekitar orang-orang yang tinggal di sana, katanya suka lihat ada anak naik mobil gitu yang datang di setiap malam Jumat Kliwon ke rumah itu cuman buat naburin bunga doang. Katanya sih itu tuh anak yang dulu ditinggal sama Pak Darmo, nggak diikut sertakan dalam perjalanannya menyeberang lautan. Terus dia kayak datang aja buat berkunjung gitu, tapi dia juga mungkin punya ritual tertentu, makanya terlihat menaburkan bunga di area rumah tersebut gitu. Sampai sekarang tuh semua orang Surabaya kayaknya tahu ya, rumah itu tuh udah dikutuk. Rumah itu tuh kayak masih terdapat banyak bencana lah yang dipercayai bakal terjadi kalau mereka stay di rumah itu. Rumahnya sendiri itu udah rusak, gak bisa ditempatin lagi. Kalau lo punya informasi lebih lengkap dari apa yang gue sampaikan, silahkan lo komen di kolom komentar, oke? Next, yang ketiga lanjut, gue punya rumah kentang Bandung. Siapa sih yang nggak tahu rumah kentang Bandung? Kayak hampir di semua media itu udah pernah nyeritain gitu tentang si rumah Bandung ini, rumah kentang Bandung ini. Bahkan setahu gue ini dijadiin salah satu wisata urban untuk visitor yang mau mencoba uji nyali di malam hari melewati area tersebut gitu ya. Singkat cerita, dari informasi yang sampai hari ini kita tahu adalah rumah ini tuh dulunya rumah peninggalan Belanda juga. Yang kenapa dibilang rumah kentang? Karena orang-orang sekitar itu kalau lewat rumah itu tuh suka bauin kentang rebus gitu loh. Konon katanya si bau kentang ini tuh berasal dari, jadi si dulu yang menempati rumah tersebut tuh punya anak bayi gitu. Terus dia lagi masak kentang nih ceritanya, terus kayak tanpa sengaja dia anak itu terlepas dari gendongan ibunya dan ya dia meninggal dan terebus dengan si kentang tadi yang lagi dimasak sama ibunya. Well, dari hari itu masyarakat sekitar tuh percaya bahwa bau kentang itu tuh kayak jelmaan dari anak bayi tersebut. Katanya sih baunya tuh santer banget, lo bisa bauin itu even kayak 5-10 meter sebelum lo menginjak di lintasan area depan rumah itu gitu. Terus juga banyak banget cerita yang udah diangkat dari tempat tersebut, dijadiin film horor gitu, terus dijadiin ya cerita-cerita di platform kayak podcast gitu udah sering banyak diceritain sih. Jadi nggak ragu bahwa ini salah satu rumah yang angker yang juga menurut Spartan Project worth it untuk dibicarakan. Lanjut yang keempat, next, gue punya rumah angker di daerah Semarang, itu namanya rumah Abraham Flatterman. Jadi rumah ini tuh dikenal sebagai rumah Batterman, dibangun pada 1890. Jadi keluarga Flatterman ini
dulunya pada tahun 1890 tuh dikenal sebagai keluarga yang dermawan. Mereka tuh senang membantu orang susah, senang apa ya, kayak dia suka bikin yayasan gitu loh untuk charity, untuk amal gitu. Nah, rumah itu tuh yayasan sosialnya tuh nggak berjalan sampai sekarang. Terus rumah itu udah ditinggal gitu aja, juga nggak ada yang ngurus, juga nggak ada yang nempatin, intinya udah ditinggal gitu aja. Arsitekturnya itu arsitektur kolonial Belanda gitu. Terus rumah ini sebelumnya ketika mendiang Susana masih hidup itu sempat dijadiin syuting untuk film horornya dia, karena Susana kan ikonik dengan horor movie ya gitu. Terus sebetulnya sih nggak ada, gue belum nemuin ya apa kehororan yang terkait di balik rumah ini. Maksudnya story behind of the house, apakah terjadi pembunuhan, apakah terjadi sesuatu yang menyeramkan di rumah itu sampai orang mengklaim itu sebagai rumah yang angker. But beberapa orang berhasil ditanyain yang tinggal di area sekitar rumah Abraham Flatterman ini, dia bilang dia sering lihat noni-noni Belanda, dia juga sering lihat kayak hantu cewek rambut panjang gitu lewat-lewat. Terus ya kayak itu santer sih. Tempatnya sendiri itu ada di Jalan Kiai Saleh nomor 15 daerah Semarang. Kalau lo penasaran lo bisa lihat ke sana. Seseram apa dan seberani apa lo lihat rumah itu, tapi jangan siang hari, malam hari ya. Check the last list. Okay, this one also the legend of horror story that Indonesia has. Siapa sih yang nggak tahu rumah Pondok Indah? Kayak di filmin udah. Terus kalau lu dengar cerita-cerita horor yang disiarin di radio gitu juga suka dibawain gitu. Semua orang tahu lah rumah ini. Sama tenornya dengan si rumah kentang yang ada di Bandung tadi. Kisahnya sering banget diangkat untuk jadi cerita gitu ya. Jadi kenapa sih rumah, kalau buat lu semua yang belum tahu kenapa rumah Pondok Indah yang gue bilang ini dibilang horor. Jadi ceritanya itu sekitar tahun 1980-an. Jadi di rumah Pondok Indah ini itu dulu ditinggali oleh 7 orang warga asing gitu. Jadi mereka menetap di Indonesia dan tinggal di rumah tersebut. Rumah itu rumah gede banget, rumah mewah. Lu tahu lah Pondok Indah ya kan. Pondok Indah tuh gak ada rumah-rumah yang bobrok gitu, rumahnya bagus semua gitu, dan harganya juga gila kan. Cuman mereka mendapat kemalangan atau kesialan gitu. Jadi mereka itu mendapat kerampokan di rumah mereka yang terjadi pada tahun 2002. Terus katanya kerampokannya ini juga sama membunuh semua anggota penghuni gitu, yang bikin rumah ini tuh jadi angker karena si arwah-arwah mereka tuh gentayangan karena penasaran nggak komplit lah gitu. Itu yang bikin mereka masih stay katanya di dunia ini dan menghantui banyak orang. Banyak banget cerita yang bertebaran gitu ya. Salah satunya adalah katanya ada juga tukang nasi goreng gitu yang suka lewat kan, kalau malam hari suka ada tuh tukang nasi goreng tek-tek yang lewat gitu, yang dia nggak tahu area atau cerita tentang si rumah Pondok Indah ini. Terus dia bilang katanya dia ada yang pesan di rumah itu gitu, terus dia ya udah serving aja berapa porsi gitu, tapi menurut ceritanya dia nggak pernah kembali setelah itu gitu. Gue sih belum memastikan ya kebenarannya tentang berita ini, maksudnya benarkah ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya gitu dan berprofesi sebagai penjual nasi goreng, terus terakhir kali dilihat di area rumah Pondok Indah tuh gue belum tahu sih, tapi itu konon cerita yang gue dapat dari area sekitar Pondok Indah. Terus film ada ya, rumah Pondok Indah tuh ada film horornya gitu. Terus rumah Pondok Indah ini sendiri ya karena udah gak terawat gitu. Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang sih iya serem banget, udah gak ditinggalin, udah coretan di mana-mana gitu, udah berantakan banget, udah gak layak huni, ya pasti serem banget.
Terus buat lo yang penasaran, lo bisa sih lihat langsung ke Pondok Indahnya, areanya kayak gimana gitu. Buat lo yang suka cari-cari makhluk-makhluk astral gitu buat buktiin keberadaan mereka, mungkin bisa dicoba ke rumah Pondok Indah. Itu tadi adalah kelima rumah yang masuk ke dalam kategori angker horor versinya Spartan Project. Lu bisa bantu gue untuk meningkatkan informasi yang gue sampaikan tadi dengan mengisi kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue update lu tahu apa sih informasi terbaru yang bisa gue kasih ke lu semua. Dan untuk lu yang mendengarkannya via podcast, lu juga bisa berkomentar ke alamat email kita yang lu bisa lihat nanti di description-nya video ini. Jadi lu bisa juga tetap berkomentar di situ untuk kurang dan lebihnya, informasi yang bisa lu tambahkan atau saran untuk cerita yang lain yang lu mau gue bawain untuk gue kupas gitu, kupas gitu, bisa lu juga kirim email ke situ. So untuk sekarang cukup dulu, kita ketemu lagi di episode berikutnya. With me Olah, bye.